Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas bab 5 dari Untrapping Product Teams. Fokusnya itu soal merancang strategi produk yang benar-benar ngena. Iya. Sering kan ngerasa tim produk Anda sibuk bikin fitur, tapi gimana ya, kayak nggak punya arah yang jelas gitu. Betul banget. Nah, bab ini tuh kayak ngasih peta gitu ya, buat keluar dari jebakan itu. Iya, sumber kita langsung dari bukunya. Jadi, misi kita bareng-bareng nih, mau coba menyaring intisari gimana caranya bikin strategi yang fokus dan bisa nyederhanain pengambilan keputusan buat Anda. Setuju. Strategi yang bagus itu kan bukan cuma dokumen yang dipajang, tapi lebih kayak kompas, alat navigasi yang hidup. Bener. Tampaknya ya gampang banget tim kesasar. Entah karena kebanyakan mau, daftar keinginan panjang, atau ya tekanan dari sana-sini. Yang menarik dari bab ini ditekankan kalau strategi itu harusnya fleksibel. Dia belajar dari kenyataan gitu. Dan intinya selalu soal nilai buat pelanggan sama bisnis kita. Yuk kita bedah poin-poin kuncinya. Oke, sit. Yang pertama dan paling dasar nih, kenali siapa yang Anda layani. Kedengarannya simpel ya, tapi ini krusial banget. Iya, fundamental. Buku ini ngingetin soal kurva adopsi teknologi. Ada innovators, early adopters, terus early majority, dan seterusnya. Pertanyaannya, produk Anda saat ini tuh sebenarnya ngebidik siapa di kurva itu? Nah, dan ini nggak bisa dipisah dari tahap siklus hidup produknya juga. Apakah masih katakanlah introduction, atau udah growth? Atau maturity, atau malah decline? Betul, strateginya ya harus pas sama tahapannya itu. Contoh gampangnya pas lagi growth, fokusnya mungkin ekspansi pasar gede-gedean. Beda banget sama kalau udah maturity ya? Jauh. Di situ mungkin lebih penting mempertahankan pelanggan yang udah ada. Jadi, satu strategi nggak bisa dipakai buat semua tahap, harus disesuaiin. Oke, jadi udah tahu pasarnya siapa, tahapnya di mana. Terus, kita butuh visi produk. Ini soal tahu tujuan akhirnya mau kemana, gitu kan? Iya, big picture-nya. Buku ini negesin lagi visi itu bukan soal seberapa hebat perusahaan kita secara internal, tapi lebih ke apa yang bisa kita kasih buat pelanggan. Customer centric lah. Nah, itu dia. Hindari visi yang terlalu fokus ke dalam atau malah kabur, nggak jelas arahnya. Terus gimana cara praktisnya bikin visi yang oke? Iya, selain ngobrol sama manajemen, penting banget buat melihat langsung gimana pelanggan pakai produk kita. Observasi langsung itu sering kasih insight. Oh, jadi nggak cuma asumsi ya? Nggak bisa. Pengamatan ini bantu jawab pertanyaan dasar. Kenapa sih produk ini ada? Ini nyambung sama idenya Simon Sinek soal start with why. Visi kuat itu lahir dari pemahaman mendalam soal kebutuhan real. Oke, biar nggak ngawang-ngawang soal visi sama pasar tadi, ada alat bantu praktis nih, namanya Lean Canvas. Pernah denger kan? Oh, Lean Canvas, iya ya. Itu bagus banget buat... Kayak cheat sheet model bisnis gitu ya, dalam satu halaman aja. Tujuannya biar ide lebih ringkas, dan kita bisa cepat belajar, cepat iterasi. Betul. Nggak perlu dibahas semua 9 kotaknya sih, tapi ada beberapa yang kunci banget. Misalnya apa tuh? Misalnya customer segments. Siapa persisnya pelanggan Anda? Contohnya Substack. Mereka kan nggak cuma bidik penulis aja. Tapi juga pembacanya sekalian. Nah, terus? Problem. Masalah spesifik apa yang Anda bantu beresin buat mereka? Kalau Substack, yaitu soal sulitnya penulis bangun komunitas, sama cari duit dari tulisan. Terus ada Unique Value Proposition atau UVP. Kenapa mereka mesti pilih kita bukan yang lain? UVP Substack itu kan jadi rumah bagi penulis dan pembaca hebat. Simple tapi kuat. Dan terakhir ada Key Metrics. Gimana cara ukur suksesnya? Penting ini. Substack bisa lihat jumlah langganan, berapa yang premium, berapa yang gratis, churn rate-nya gimana. Metrik ini bikin kita fokus ke hasil nyata, bukan cuma kesibukan. Oke, jadi udah punya peta bisnis internal. Terus gimana sama kompetitor? Perlu lihat juga kan? Perlu banget. Disinilah value curve berperan. Tapi, penting dicatat, tujuannya bukan buat njiplak kompetitor ya. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Gimana caranya kita bisa tampil beda, tapi bedanya itu cerdas dan strategis? Caranya pakai 4 tindakan itu ya. Eliminate, reduce, raise, sama create. Tepat. Terhadap fitur atau atribut produk kita dibanding pesaing. Apa yang bisa di-eliminate, dihapus karena nggak penting. Apa yang bisa di-reduce, dikurangi intensitasnya.
Apa yang perlu di-raise, ditingkatkan standarnya, karena itu kunci. Dan yang paling seru, apa yang bisa di-create, diciptakan baru, yang belum ada di pasaran. Nah, kombinasi ini nanti ngebentuk kurva nilai yang unik, yang jadi ciri khas kita. Oke, peta strategi udah kebayang, posisi sama kompetitor juga udah mulai jelas, terus rencana jangka pendeknya gimana? Ini masuk ke roadmap. Nah, roadmap. Bab ini ngasih warning keras nih. Hati-hati sama roadmap yang isinya cuma daftar fitur plus tanggal mati yang kaku. Itu jebakan Batman. Haha, iya banget. Fokusnya harusnya ke outcome ya, hasil atau dampak yang mau dicapai, bukan sekedar output atau fitur doang. Persis. Struktur yang disaranin di buku ini simple kok. Now, lagi dikerjain apa? Next, prioritas berikutnya. Later, ide buat nanti. Sama trash, ide yang dibuang aja. Ini bikin tim lebih lincah ya, dan tetap fokus ke tujuan besarnya. Betul, ada cerita menarik tuh di buku. Soal tim yang habis waktu berbulan-bulan bikin rencana prioritas Q3 pakai sistem skor yang rumit banget. Terus gimana? Ujung-ujungnya, semua dibatalin mendadak sama CEO. Alasannya, nggak sejalan sama fokus strategis perusahaan yang baru. Kebayang nggak frustrasinya? Wah, kebayang banget sih. Buang-buang waktu banget ya. Jadi ini pengingat bagus kenapa roadmap sebaiknya simple dan nyambung ke gambaran besar strategi. Bener. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 5 ini, inti dari strategi produk yang bermakna itu apa dong? Intinya gini, strategi yang bagus itu dia ngasih batasan yang cukup jelas biar kita fokus. Tapi di saat yang sama, dia juga cukup fleksibel buat disesuaikan kalau kita nemu hal baru atau belajar sesuatu. Jadi jangan anggap strategi awal itu harga mati ya? Jangan pernah. Anggap itu hipotesis awal yang perlu diuji. Strategi yang bagus itu harus bisa jawab dengan jelas. Siapa yang kita layani? Mau dibawa kemana produk ini? Itu visi, batasannya apa aja, value curve, dan lainnya. Dan apa target jangka pendeknya, roadmap. Jadi kesimpulannya, strategi produk yang bermakna itu bukan dokumen kaku yang disimpan di laci, tapi lebih ke alat bantu yang hidup ya? Tepat, alat bantu buat menyederhanakan keruwetan dan memandu tim fokus menciptakan nilai yang beneran buat pelanggan dan juga buat bisnis. Menarik banget. Nah, mungkin sebagai penutup, ada pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Seberapa jelas sih strategi produk Anda saat ini dipahami oleh tim Anda? Apakah strategi itu beneran bantu mempermudah keputusan sehari-hari? Atau malah, jangan-jangan nambah bingung? Memikirkan ini mungkin bisa jadi langkah pertama buat membebaskan tim Anda dari jebakan-jebakan umum dalam pengembangan produk.